Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat selalu. Nah, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Denny W. Priyadi SPD, adalah guru bimbingan konseling di SMP Negeri 6 Kota Solo di tempat Ananda sekolah. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan apa itu bimbingan dan konseling. Nah, di dalam bimbingan konseling tersebut, sebelum kita memulainya, kita harus tahu dulu apa itu makna dari bimbingan dan konseling itu. Nah, di sini pengertian bimbingan dan konseling itu adalah serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli konseling atau guru bimbingan dan konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang, dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseling. Yang mana konseling tersebut adalah Ananda yang dianggap sebagai konseling dengan cara terus-menerus dan secara sistematis. Nah, selanjutnya tujuan bimbingan dan konseling tersebut ada dua. Yang pertama, tujuan umum. Yang kedua, tujuan khusus. Nah, tujuan umum di sini, bimbingan dan konseling secara umum bertujuan membantu peserta didik untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, budaya, dan makhluk yang berkarir. Untuk lebih lanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling tersebut untuk membantu individu dalam mencapai yang pertama, kebahagiaan hidup sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang produktif dan efektif dengan masyarakat. Yang ketiga, hidup bersama dengan individu dan lain-lain. Nah, terus harmoni antara cita-cita dengan kemampuan yang Ananda miliki. Dan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk yang pertama, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangan pada diri Ananda. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungan Ananda. Yang ketiga, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidup Ananda, serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang Ananda alami sendiri. Yang kelima, menggunakan kemampuan Ananda untuk kepentingan diri Ananda, kepentingan lembaga tempat Ananda bekerja nantinya, dan kepentingan masyarakat. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dan lingkungan. Dan yang ketujuh, menggunakan segala potensi dan kekuatan yang Ananda miliki secara tepat dan teratur secara optimal. Nah, lalu bagaimana tujuannya secara khusus? Secara khusus, tujuan bimbingan konseling adalah membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan Ananda yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar atau akademik ya, dan karir. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang diri klien beserta permasalahannya oleh klien sendiri dan oleh pihak-pihak lain yang membantu klien, termasuk juga pemahaman tentang lingkungan diri klien. Yang mana di sini klien tersebut sudah Bapak jelaskan tadi adalah Ananda. Kita lanjut kepada azas-azas yang dianut pada bimbingan dan konseling. Azas dalam bimbingan dan konseling ada dua. Yang pertama, azas kerahasiaan dan azas keterbukaan. Nah, azas kerahasiaan di sini adalah maknanya di sini adalahnya ada kalanya berhubungan dengan klien yang mengalami masalah atau Ananda yang mengalami masalah, sebagaimana telah diketahui bahwa dalam kegiatan bimbingan dan konseling kadang-kadang Ananda sebagai klien harus menyampaikan hal-hal yang sangat pribadi dan rahasia kepada Bapak sebagai guru konseling atau konselor di sekolah. Oleh karena itu, Bapak sebagai guru konseling atau konselor harus menjaga kerahasiaan Ananda, baik itu berupa data yang Bapak peroleh nantinya dari Ananda, dan harus Bapak menjaga kerahasiaan data tersebut diperoleh dari Ananda. Dan bagi klien yang bermasalah atau Ananda yang bermasalah dan ingin menyelesaikan masalahnya, akan sangat membutuhkan bantuan dari orang-orang yang dapat menyimpan kerahasiaan masalah yang dihadapinya.
Oleh karena itu, segala sesuatu yang dibicarakan oleh Ananda nantinya kepada Bapak sebagai konselor atau guru konseling tidak boleh Bapak sebarluaskan kepada pihak lain sesuai dengan azas yang Bapak anut, azas kerahasiaan. Lalu, azas keterbukaan. Dalam azas keterbukaan ini, di dalam bimbingan konseling nantinya, Bapak sangat membutuhkan sekali keterbukaan Ananda atau ketersediaan Ananda untuk datang menceritakan masalah-masalah yang ada, baik itu masalah-masalah yang dari luar diri Ananda maupun dari dalam diri Ananda tersebut. Maksudnya masalah yang datang dari luar itu bisa saja masalah itu datang dari keluarga, dari lingkungan, dan dari teman-teman Ananda. Sedangkan masalah dari dalam itu bisa saja selama ini Ananda mengalami penyakit, tapi Ananda tidak mau menyampaikannya dan Ananda pendam, itu merupakan masalah juga. Nah, di situ Bapak sebagai guru bimbingan konseling butuh keterbukaan Ananda untuk menceritakan masalah tersebut. Nah, kita lanjut kepada fungsi dari bimbingan dan konseling ini. Fungsi dalam bimbingan konseling ini ada 4. Yang pertama, fungsi pemahaman. Di sini, fungsi ini memungkinkan pihak-pihak atau yang berkepentingan dengan peningkatan perkembangan dan kehidupan klien, konselor, dan orang ketiga memahami berbagai hal-hal yang esensial berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan Ananda atau klien. Fokus utama pelayanan bimbingan konseling yaitu klien dengan berbagai permasalahannya, dan dengan tujuan konseling, pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan bimbingan konseling adalah pemahaman tentang diri Ananda atau pemahaman tentang diri klien beserta permasalahannya oleh klien sendiri dan oleh pihak-pihak lain yang membantu klien, termasuk juga pemahaman tentang lingkungan diri klien. Lalu di sini fungsi kedua bimbingan konseling ini yaitu layanan fungsi pencegahan. Yang mana di sini dalam fungsi pencegahan itu layanan bimbingan konseling dapat berfungsi mencegah, artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Dalam fungsi pencegahan ini, layanan yang akan diberikan berupa bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan kegiatan belajar mengajar Ananda nantinya, dan berfungsi untuk mencegah agar Ananda tidak salah langkah atau tidak salah arah nantinya. Di situ fungsi pencegahan yang nanti akan Bapak terapkan. Dan yang ketiga, fungsi pengentasan. Yang mana klien yang mengalami masalah akan datang pada Bapak atau sebagai konselor di sekolah dengan tujuan untuk dientaskan masalah yang tidak mengenakan dari dalam diri Ananda. Disinilah fungsi pengentasan atau fungsi perbaikan itu berperan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan atau teratasinya berbagai permasalahan yang Ananda alami nantinya sebagai klien di sekolah atau peserta didik. Nah, kita lanjut kepada fungsi keempat, yaitu fungsi pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para klien atau peserta didik dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadi secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Dalam fungsi ini, hal-hal yang dipandang positif dijaga agar tetap baik dan mantap. Dengan demikian nantinya, Ananda sebagai peserta didik di sekolah dapat melihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi yang positif dalam rangka pengembangan diri Ananda secara mantap dan berkelanjutan. Nah, itulah barusan yang Bapak jelaskan tentang layanan orientasi yang Bapak sampaikan sekarang ini. Nah, di dalam bimbingan dan konseling ini, baiklah kita lanjutkan kepada jenis-jenis layanan nanti yang akan Bapak berikan kepada Ananda sebagai peserta didik di sekolah atau di SMP 6 Kota Solo. Nah, ada 11 jenis layanan yang akan Bapak berikan dan 5 layanan pendukung nantinya. Nah, yang pertama yaitu layanan orientasi. Seperti yang Bapak jelaskan pada hari ini adalah layanan orientasi kepada Ananda, yang mana layanan orientasi itu merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau Ananda sebagai peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah baru dan objek-objek yang baru Ananda pelajari nantinya.
serta untuk memperlancar berperannya peserta didik, yaitu Ananda sebagai peserta didik di lingkungan baru di sekolah ini, dan sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada awal semester. Dan tujuan layanan ini, orientasi ini adalah agar Ananda sebagai peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai, yang berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Nah, dalam layanan orientasi ini, otomatis Ananda dari SD pindah ke SMP. Nah, yang pertama, Ananda belum tahu di mana itu letaknya pustaka, musala, labor IPA, labor bahasa, labor TIK, serta ruang tata usaha dan lokal-lokal Ananda nantinya. Nah, di sini nanti akan Bapak jelaskan bagaimana, di mana letak-letaknya, dan bagaimana cara meminjam buku di pustaka. Nah, kita lanjut kepada layanan informasi. Dalam layanan informasi ini nantinya adalah layanan yang memungkinkan Ananda sebagai peserta didik dapat menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi tentang diri, informasi tentang sosial, informasi tentang belajar, dan informasi tentang pergaulan, serta informasi tentang karir, pendidikan lanjutan nantinya. Nah, tujuan layanan informasi ini adalah membantu Ananda sebagai peserta didik untuk mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir nantinya. Berdasarkan informasi itu, lalu layanan informasi ini pun berfungsi untuk mencegah dan memahami bagaimana nanti kelak keputusan yang akan Ananda ambil sebagai siswa di sekolah ini. Lalu yang ketiga, layanan pembelajaran. Dalam layanan pembelajaran ini merupakan suatu layanan memungkinkan peserta didik, yaitu Ananda, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dan menguasai materi belajar atau penugasan untuk menguasai kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan diri Ananda, serta berbagai aspek tujuan kegiatan belajar lainnya, dengan harapan dan tujuan agar Ananda sebagai peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar dengan baik. Lalu yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Dalam layanan penempatan dan penyaluran ini, nanti Bapak sebagai guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah akan memperoleh baik itu dari guru mata pelajar, dari walas Ananda, tentang kemana arah dan tujuan Ananda ini nantinya setelah tamat dari SMP ini. Apakah itu mau jadi dokter, mau jadi bidan, mau jadi abri, atau menjadi polisi, atau menjadi wirausaha. Di situ nantinya Bapak akan nampak bagaimana, kemana, dan mau arah sekolah lanjutan Ananda nantinya. Nah, yang kelima, layanan penguasaan konten. Dalam penguasaan konten ini, layanan yang merupakan layanan membantu Ananda sebagai peserta didik menguasai konten-konten tertentu, terutama kompetensi yang Ananda miliki atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan Ananda di sekolah, kebiasaan berguna bagi Ananda di keluarga dan masyarakat nantinya. Lalu, yang keenam, layanan konseling perorangan. Dalam layanan konseling per orang ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung atau layanan tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing atau guru BK di sekolah untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapi atau perkembangan diri Ananda. Tujuan layanan konseling per orang ini adalah agar Ananda sebagai peserta didik dapat mengentaskan masalah yang kelak Ananda hadapi, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Nah, kita lanjut kepada poin yang ketujuh, layanan ketujuh, yaitu layanan bimbingan dan kelompok. Dalam layanan bimbing kelompok ini, merupakan layanan yang memungkinkan Ananda sebagai peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok, memperoleh, membahas, dan pokok-pokok topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, baik itu sebagai individu maupun sebagai pelajar. Kegiatan belajar, karir atau jabatan, serta untuk pengambil keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok nantinya. Lalu yang ke-8, layanan konseling kelompok. Ini beda lagi dengan bimbingan kelompok.
sekarang adalah layanan konseling kelompok. Dalam layanan konseling kelompok ini merupakan layanan yang memungkinkan Ananda sebagai peserta didik membahas masalah. Nanti di dalam konseling kelompok ini, Bapak akan memberikan kesempatan masalah siapa yang terberat yang perlu diangkat atau dibahas secara bersama-sama. Dan itulah nantinya sesuai dengan hasil akhirnya akan diambil kemana arah cocoknya masalah ini bisa diarahkan atau dientaskan. Itu bentuk jenis layanan konseling kelompok. Dan yang ke-9, layanan konsultasi. Dalam layanan konsultasi ini nanti fungsinya akan membantu Ananda sebagai peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah yang lagi Ananda hadapi sebagai peserta didik di sekolah. Pengertian konsultasi ini di dalam program bimbingan dan konseling adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik, yaitu peserta didiknya Ananda di sini, atau sekolah atau psikoterapi, sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada Ananda sebagai peserta didik, tetapi secara tidak langsung melayani Ananda melalui bantuan yang diberikan orang lain. Nah, yang ke-10, layanan mediasi. Dalam layanan mediasi ini merupakan layanan yang membantu Ananda nantinya sebagai peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan nantinya, baik itu perselisihan dengan guru, dengan teman, dengan lingkungan sekolah, atau dengan diri Ananda sendiri. Itu nanti akan dimediasi bagaimana caranya. Itu fungsi BK di sekolah. Nah, selanjutnya layanan ke-11, layanan dukungan sistem. Dalam layanan dukungan sistem ini nantinya komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi dan informasi dan komunikasi, dan perkembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi perkembangan peserta didik. Nah, kita lanjut kepada satuan pendukung atau layanan pendukung pada BK. Dalam layanan pendukung ini ada 5. Yang pertama, layanan aplikasi instrumentasi. Yang kedua, himpunan data. Yang ketiga, konferensi kasus. Yang keempat, kunjungan rumah. Dan yang kelima, alih tangan kasus. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan jelaskan aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi itu adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran, memakai alat ukur, dan instrumen tertentu. Hasil aplikasi ditafsirkan, disikapi, dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap Ananda sebagai peserta didik dalam bentuk layanan konseling agar diperoleh data tentang kondisi tertentu yang Ananda alami sebagai peserta didik. Data tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan bimbingan konseling. Nah, nanti dalam aplikasi imunisasi ini, Bapak akan berikan, Ananda harus wajib isi, yaitu formulir IICT. Nah, di situ nanti Bapak akan mengetahui bagaimana, apa-apa saja yang sedang Ananda alami. Itu sangat berguna bagi Bapak dalam mengentaskan masalah Ananda nantinya yang akan terjadi di sekolah. Nah, yang kedua, himpunan data. Himpunan data ini merupakan upaya penghimpunan, penggolongan, dan pengemasan data-data dalam bentuk tertentu. Contohnya, biodata Ananda, siapa orang tua Ananda, di mana alamat Ananda, berapa orang Ananda berkeluarga, dan berapa penghasilan orang tua Ananda. Di situ nanti akan berguna juga dalam pengentasan masalah Ananda. Kenapa demikian? Nah, dalam hal ini, contohnya di sini, salah satu contoh kasus ya. Si A ini sering terlambat. Nah, karena Bapak telah mengetahui bagaimana datanya, bagaimana penghasilannya, bagaimana kebiasaannya di rumah, di situ Bapak akan dapat memahami, oh, terlambatnya mungkin karena orang tuanya tidak memberikan ongkos untuk ke sekolah, atau rumah terlalu jauh, atau bagaimana, atau sebelum dia pergi sekolah dia bekerja dulu. Nah, di situ nanti butuhnya himpunan data tersebut oleh guru bimbingan konseling, yaitu Bapak sebagai konselor di sekolah. Nah, yang ketiga, konferensi kasus.
merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh guru bimbing konseling atau konselor guna membahas suatu permasalahan ke arah pencegahan, bertujuan untuk mengumpulkan data secara luas dan akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan kasus dalam rangka pemecahan masalah. Contohnya konferensi kasus di sini, Ananda tawuran atau berkelahi dengan sekolah lain, atau Ananda berkelahi dengan pihak sekolah. Nah, di situ tidak bisa juga didamaikan oleh wali kelas. Nah, di situ nanti perannya guru BK akan mengkonferensi kasus Ananda tersebut. Yang mana di dalam konferensi kasus itu akan hadir kepala sekolah, wakil kesiswaan, wali kelas, guru BK, serta orang tua Ananda. Nah, lalu yang keempat, kunjungan rumah. Dalam kunjungan rumah ini, upaya mendeteksi yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah dalam kondisi mendeteksi bagaimana kondisi keluarga Ananda dalam kaitannya dengan permasalahan yang Ananda alami, baik itu di sekolah maupun di rumah. Di sini dalam pelayanan BK ini, kunjungan rumah dilakukan apabila data siswa untuk kepentingan layanan BK belum atau tidak diperoleh melalui wawancara dan angket. Tujuannya atau komitmennya antara orang tua dan anggota keluarga lainnya dengan pihak sekolah yang berkenaan dengan pemecahan masalah. Contohnya di sini. Nah, Ananda tidak masuk sekolah lebih dari 3 hari. Nah, setelah dikirimkan surat oleh wali kelas melalui teman atau diantarkan langsung ke rumah Ananda, tetapi besoknya Ananda tidak juga datang ke sekolah. Nah, nanti guru BK dan wali kelas akan berkunjung lagi ke rumah Ananda, mencari tahu bagaimana, apa penyebabnya Ananda tidak sekolah. Nah, itulah manfaat kunjung rumah yang akan dilakukan oleh guru BK. Lalu yang kelima, alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini merupakan upaya pengalian atau memindahkan tanggung jawab yang tidak juga bisa Bapak tangani di sekolah, nanti akan Bapak alihkan. Seandainya begini, dalam Ananda bermasalah di sekolah sudah dibina, dibimbing, dan diselesaikan oleh wali kelas Ananda. Akan tetapi tidak juga, Ananda masih berulah dan bermasalah lagi. Nanti Bapak sebagai guru BK akan memanggil Ananda. Nah, setelah 3 kali Bapak panggil, Bapak bina, Bapak berikan peringatan, perhatian, tapi Ananda tidak juga berubah, nanti kasus Ananda itu akan dialihkan ke wakil kesiswaan. Nah, gitu juga dengan wakil kesiswaan. Jika tidak selesai juga 3 kali permasalahan yang Ananda alami, nanti akan dialihkan lagi kepada kepala sekolah. Dan kepala sekolah lah yang memberikan keputusan akhir terhadap kasus Ananda tersebut. Nah, demikianlah tentang pada hari ini layanan orientasi yang Bapak berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Ananda dan Ananda bisa mengenal Bapak secara langsung nantinya ketika belajar tatap muka. Assalamualaikum.